Halo Sobat, kembali lagi di Sebat, sebaiknya Anda tahu. Masih bareng sama Nadia Prameswari dan juga Mary Anggia. Hari ini kita akan bahas tentang traveling nih. Oke. Jadi pasti banyak orang yang suka traveling, entah pergi ke pantai, ke perkebunan, hutan yang hijau-hijau, atau juga bisa mendaki gunung. iya, atau bahkan ada di antara kalian yang baru mau coba untuk mendaki gunung gitu ya. Lelahnya mendaki tentunya terbayar lunas ketika kita sudah sampai di atas puncak dan kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa. Iya, pemandangan yang nggak semua orang bisa saksikan gitu Betul, ya. karena nggak semua orang iya. bisa sampai puncak untuk melihat itu semua. Nah, Oke. kalau misal mau bahas mendaki gunung nih, Tentang gunung-gunung gitu ya. betul. Kita ada bintang tamu ya, nggak mungkin kita berdua karena kita belum pernah mendaki gunung. Kamu belum pernah belum? Aku pernah sih, tapi masih gunung yang kecil, yang pendek. Oke, kita panggil yang pro ya, yang pro di sini ya. Betul, langsung aja kita panggilkan Mbak Diajeng Budi. Mantap. Oke, Mbak Mbak Ajeng. Oh, ini panggilannya Mbak Ajeng Ajeng, ya? ya, Ajeng Oke. aja. Jadi Mbak Ajeng ini merupakan musisi, betul? Iya, kebetulan. Kebetulan musisi juga ya. Itu bareng sama Elektrona dan band punk Heaven Hill. Heaven Heaven Hell. Hill ya. Oh, betul. Hill, lu kan naik hill. Baik. Nah, ternyata juga punya hobi berpetualang Iya. nih. Oh, Pas keren. banget lah ya kita panggil ke sini. Kenapa? Petualang. Kalian mau naik gunung? Kebetulan sih pingin ya, cuman kan memang Aku sih belum ini. bukan pengen naiknya, pengen foto-fotonya doang sih. Aku parah banget ya, aku ya. Iya, oke. Kalau Mbak Ajeng nih bisa ceritain mungkin pengalaman travelingnya dan mungkin lebih tepatnya untuk yang naik gunung ya, mendaki gunung. Ya dulu aku awal 2012. 2012. Pertama kali naik gunung itu 2012, naiknya Gunung Merapi waktu itu. Oh, Gunung Merapi. Dan apa ya, banyak sih hal yang didapat dari situ gitu loh. Nggak cuma sekedar, ternyata naik gunung tuh nggak sekedar wisata, foto-foto, dapat foto bagus, dapat pemandangan bagus, tapi ternyata kalau buat aku pribadi itu dapat hal personal, hal luar biasa yang aku dapat untuk diriku pribadi. Gitu. Udah pernah naik ke Gunung mana aja Gunung nih mana selain aja? Merapi? Jawa Tengah tuh Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, Slamet. Ih, banyak banget ya. kita banyak banget ya. Jawa ternyata Tengah, ya. kalau Jawa Tengah hampir semuanya udah. Jawa Timur udah pernah ke Mahameru, Semeru. Oh, tuh ini banget ya, Mahameru nih yang paling apa ya, bisa dibilang semua orang yang ingin mendaki tuh pinginnya Mahameru. Iya gitu kan nggak sih? paling tinggi se-Jawa ya. Jawa. Biasanya kalau naik gunung sama siapa aja, Mbak? Sama teman-teman sih, jadi aku punya kayak grup gitu, memang grup spesial naik gunung. Ada cowokku juga di situ, waktu itu jadi cowokku, sekarang jadi suamiku. Iya, itu pengalaman pertamanya sama siapa naik gunung? Iya, sama teman-teman itu juga. Pertama sendiri ya? Jadi Merapi, baru pertama kali naik gunung, diajakin teman-teman kan. Itu ngajaknya gimana kayak? Dan itu naik ceritanya gunung yuk, gitu. mungkin sama sih sama beberapa pendaki yang baru pertama kali mendaki. Biasanya masih mereka nggak ngerti nih ngapain. Jadi pertama itu aku bawa air mineral yang botol besar itu ada empat botol besar Di tasnya gitu. Bu. satu tas bawa itu gitu. Padahal sebenarnya kalau harusnya kita ngerti gitu loh, ketika kita mau naik gunung mana kita harus ngerti logistik apa kita sampai airnya pun harusnya kita sudah takar. Oh gitu ya? Ya, Kalau mungkin karena kalau 4 berat gitu ya atau gimana? buang-buang air. Jadinya malah kita bebanin diri kita sendiri dan itu nggak kepake jadinya gitu loh. Aku pikir 4 botol itu kurang, ternyata malah Untuk diri sendiri ya. Kan biasanya makanya kalau dalam satu tim tuh harus kamu dibagi-bagi. Kamu bawa tenda, kamu bawa kompor, gitu. kamu bawa yang buat bikin apinya segala macam itu kayak gitu loh. Oh gitu. Jadi emang satu tim itu emang udah dibagi tugasnya bahwa ini supaya nggak membebani juga gitu. Jadi emang dibagi lebih enak daripada kita sendiri gitu kan.
Nah, waktu pertama kali naik gunung itu tuh tahun 2012 kan? Itu masih 2012. sekolah ya? Atau udah kuliah atau Masih TK kayak saya. beda tipis sih sama aku, kayak cuma beda setahun doang. Kamu umur berapa? Iya, aku ya waktu 2012 aku masih TK kecil. Oh, aku TK besar lah. Iya kan? Oh, baik. Enggak, dulu masih kuliah. Masih kuliah 2012 tuh masih kuliah. Oh gitu, terus waktu kuliah nih, itu awalnya suka naik gunung itu emang karena suka atau berawal dari ikut pecinta alam di kampus gitu? Mapala ya kalau di kampus ya. Mapala. Asik, Kalau Mapala, bro. ikut ekstrakurikulernya itu malah di SMA waktu itu. Oh, di yang Mapala, bukan Mapala, apa sih namanya yang buat siswa pencinta alam gitu Oh, lah. gitu. Kalau di kampus sih nggak pernah ikut kayak gitu. Tapi naik gunungnya malah pas kuliah ya? Iya. Kalau dulu di waktu SMA cuma bukit-bukit aja gitu, nggak yang gunung-gunung tinggi. Oke. Oh gitu. Mungkin kalau setuju nggak nih Mbak Ijeng kalau semisal pendaki pemula ini, aku tuh sebenarnya mau cerita nih. Jadi aku tuh awal naik gunung itu masih gunung yang pendek banget loh Mbak. Gunung apa kamu naik ya? Andong. Iya bener-bener Gunung Ando. Aku pertama kali itu Gunung Ando, dan itu aku aja udah ngos-ngosan parah, udah kayak berhenti. Itu padahal cuma berapa ini kan Mbak tingginya? Andong tuh berapa ya? Nggak sampai 1000 kalau nggak Nah, salah. kan, Atau iya. 1000 lebih? Oh 2000. Nah itu 2000. pokoknya nggak setinggi gunung-gunung yang lainnya. Iya. Itu tuh aku berhentinya aja udah berapa kali sendiri, bisa Padahal ada 8 aturan kali nggak sih aku kalau berhenti. untuk yang orang udah sering mendaki gunung, itu ada patokannya nggak kalau kita mau naik misalnya ke Andong gitu ya, itu ada berapa kali kita harus berhenti? atau memanage-nya tuh ya, gimana biar supaya waktunya kita nggak mungkin buang-buang nggak waktu buang-buang atau waktu, gimana nggak capek. Jadi lebih ke kita nggak permasalahkan itu mau gunung pendek atau gunung yang tinggi banget. Aku pernah dulu ngeremehin gunung. Aku udah pernah naik gunung Semeru dengan ketinggian 3.600-an lebih lah ya. Ketika aku setelah itu naik gunung yang cuma 1.500-an, aku udah pernah naik 3.600. Kayaknya ini Pasti gampang bisa, lah. Ternyata tiap gunung tuh punya Track ya. tantangannya masing-masing, Oh, iya, nggak betul, sama gitu loh. Jadi kita nggak bisa nyepelin gunung, nggak bisa walaupun gunung itu pendek atau tinggi gitu. Kita harus nyiapin fisik yang jelas. Jadi ketika kamu tadi ngomong, ada nggak triknya kalau harus istirahatnya, napasnya atau gimana? Yang jelas sih sebelum kamu naik gunung kamu harus nyiapin fisik dulu. Kamu minimal jogging, kamu nyiapin fisikmu biar kuat, karena kalau dibilang naik gunung itu kan bukan jalan-jalan aja, bukan Iya, betul, wisata betul, gitu. betul. Tapi Iya. itu kayak olahraga ekstrim kalau dibilang, dan berbahaya banget harusnya kalau kamu nggak punya apa ya, nggak Bekal punya gitu, kesiapan, nggak punya bekal yang baik, kamu bisa aja kamu mati di gunung gitu. Banyak banget kan sekarang. Iya, betul. Kemarin-kemarin juga. Hipotermia atau gitu misalkan. Nah itu pengetahuan tentang gimana caranya penanganan hipotermia, terus yang lain-lain deh. Harusnya sebelum naik gunung kalian Kita harus harus research dulu ya. Iya, harus. Kita tahu ada bekalnya. Kita seumpama kita mau naik gunung mana nih? Merbabu seumpama. Kita harus tahu nih. Kita kan banyak nih jurnal-jurnal yang udah ada di internet gitu kan. Kita cari deh Merbabu tuh posnya mana aja, ada mata air, iya, betul, ada mata air enggak? Oh gitu. iya. Terus kira-kira nanti kita bakal ngecamp di sini, harus planningnya tuh harus bener-bener Mateng gitu ya. nggak bisa sembarangan. Oke, berarti terus juga gini ya, gunung yang tinggi, yang pendek juga itu tuh sebenarnya obstacle-nya tuh belum tentu yang tinggi itu yang lebih susah gitu juga ya. Beda-beda. Dan sebenarnya gini sih, aku paling baru Jatim sih baru gunung ya, tapi tipenya tuh berbeda udah. Gunung-gunung di Jawa Tengah sama Jawa Timur tuh jalurnya, tipe-tipe jalurnya itu beda-beda. Beda-beda. Oke. Oke sobat-sobat, buat lebih tahu nih gimana sih Mbak Ijeng ini ketika naik gunung. Nah, kita punya videonya buat sobat-sobat semua. Oke, tadi kan kita udah saksikan video yang Mbak Ajeng mendaki Gunung Kembang ya tadi ya Mbak ya. Gunung Itu Kembang. gimana sih pengalamannya, bisa diceritain lagi? Jadi kebetulan kalau yang di Gunung Kembang itu suamiku dulu punya
konten juga di YouTube. Oh my god. Namanya Suamiku. Suamiku. Oh ya suamimu ya, sorry. Namanya Kembara Biru, boleh dicek juga teman-teman. Bisa dicek ya Itu di sini. banyak edukasi tentang mendaki juga di situ gitu loh. Jadi waktu itu suamiku dia mendaki Solo hiking. Solo hiking. Jadi gunung mana aja ya dulu tuh ya? Gunung mana aja ya? Ada 3 gunung dan salah satunya itu Gunung Kembang. Jadi gitu. waktu di Gunung Kembang aku sama teman-teman ikutan gitu loh. Aku ikut deh yang di gunung terakhir, aku ikut deh gitu sama teman-teman. Gunung Kembang itu nggak terlalu tinggi, tapi Itu di mana ya, Mbak? di Wonosobo. Di Wonosobo. Itu di sampingnya Sindoro. Oh iya aku Gunung Sindoro. tahu doang, bukan pernah tapi tahu. Belum pernah sana ya? Of course belum pernah. Aku udah pernah lihat Gila sih dari jauh tapi ini kelihatan. Dari Google aku. Jadi itu di Wonosobo. Dia nggak terlalu tinggi tapi treknya luar biasa. Treknya tuh Susah malah ya. nanjak luar biasa. nanjak. Aku nggak bisa sih kalau Dan gunung itu masih belum terlalu banyak yang mendaki di situ, jadi masih tertutup. Jadi lumayan. kayak private gunung gitu ya, private gunung. Tapi itu kalau misalkan naik gunung gitu, termasuk yang tadi masih dibilang tertutup gitu ya, itu perlu perizinan gitu nggak? Atau Yang pasti kalau udah ada base campnya itu boleh untuk kegiatan pendakian, nggak ada So masalah. udah ada berarti kan udah ada jalannya gitu ya, jalur. Udah dibuka jalur, tapi memang masih karena belum ramai, belum banyak yang tahu waktu itu ya. Dan di sana juga ada masih dibilang ada hewan buasnya sih katanya, ada kayak gitu. Tapi pas itu nggak nemuin ya? Hewan Macan. buasnya apa? Macan. Oh, macan apa? Mama cantik. Mama cantik. Macan ternak, Mama cantik antar anak. Wow, gue banget ya. Tapi pas Mbak Ajeng di Gunung Kembang itu nggak menemukan hewan-hewan buasnya? Atau mendengar atau apa Di Gunung juga? Kembang sih enggak, tapi kalau dulu aku pernah ketemu macan itu di Argopuro di Jawa Timur. Oh, terus gimana tuh Mbak Ajeng? Fotonya Ngapain lu? Gitu. Iya. Enggak coba. Aku kasih oh enggak. Aduh merek ya. Kucing deh gue. Sensor ya. Jadi di Argopuro tuh Argopuro tuh masih apa ya? Dibilang tuh Swaka Marga Satwa gitu loh, masih tertutup banget dan dengan masih luas banget gitu loh. Pegunungan Hiang itu. Jadi di sana orang basecamp sudah bilang peraturannya kalau bisa di Argopuro tuh tidak boleh melakukan pendakian ketika malam. Karena hewan-hewan kayak gitu kan nokturnal. Mereka kan malam malah aktif. Mereka aktifnya malam. Jadi sudah dibilang kalau malam mending berhenti, kalian nge-camp, jangan jalan gitu loh. Intinya istirahat dulu kalau malam. Nah, itu waktu itu kita nanggung, bentar lagi sampai udah maghrib. Oh, ngeyel gitu ya. Udahlah ngeyel banget ya. nanggung nih, bentar lagi sampai gitu. Ngelihat GPS gitu kan, bentar lagi sampai. Baru jalan, ada kayak mata kucing, tapi gede. Kan kita pakai headlamp nih kalau naik gunung kan kalau malam pakai headlamp nih. Sorot gitu kalau ada mata kucing kena lampu kan matanya bersinar gitu ya, glowing. Tajam gitu loh kayaknya. Jadi ada itu tapi kayak mata kucing tapi gede banget di atas pohon. Dia kaget, gitu ya? kita kaget, dia kaget. Terus suami Ya nggak gitu. Enggak itu FTV ya kalau kayak gitu. jadi suamiku yang di depan sendiri kan dia. Berhenti kan dia. Semuanya berhenti, 8 orang atau 9 orang waktu itu satu tim. Kayaknya ada keluarin parang, keluarin apapun yang senjata nanti gitu ya. Keluarin parang, terus aku yang di tengah udah aduh ada apa ini gitu kan. Ada macan kumbang hitam kan, macan Nggak kumbang. kelihatan. Jadi dia udah ngeliat kita, Black Panther. terus dia lari. Untungnya. Kok dia lari ya? Dia lari Mungkin tapi kamu lebih menyeramkan, Mbak. kayaknya sih. Suamiku yang di depan itu lebih Oh iya. menyeramkan gitu. Dia kayak kok dia lebih serem daripada gue gitu. Ya ini. Dia malah kabur. Dia malah lari. Padahal ya aku udah mikir aduh ini gimana. Tapi ya itu bahaya. Maksudnya kalau kamu bilang naik gunung itu wisata enggak lah. Naik gunung itu kegiatan yang sangat berbahaya gitu loh. Kalau kalian nggak punya keahlian atau pengetahuan gimana cara nanganin ini itu, wah bahaya banget. Kalau Gunung Argopuro itu kan katanya gunung yang paling tinggi atau paling Paling panjang di Jawa. Itu trek berapa panjang. itu? Sejauh apa gitu panjangnya Kemarin maksudnya? aku itu total naik turun tuh 65 km kalau nggak salah. Jadi 1 minggu, hampir satu minggu. Itu
PP tuh 1 minggu hampir. Oh, lama jalannya juga. 1 minggu. Biasanya cuma 3 Aku hari pikir gitu cuma nggak sih? berapa hari gitu. 1 minggu panjang banget itu. Gitu ya? Wow. Kalau Aku berangkatnya agak aja kaget deh, ya aku. berangkatnya aja tuh berapa hari tuh? Berangkatnya itu Biasanya lebih cepet, lebih lama berangkat nggak sih daripada tuh? kalau Argo Puro kebetulan kita naik turunnya tuh beda jalur. Kita naiknya dari Baderan apa ya kalau nggak salah. Itu daerah di Probolinggo atau Situbondo dan turunnya di beda kabupaten lagi. Kebetulan kemarin yang di Argo Puro itu. Jadi nggak bisa disamain sih, maksudnya naik turunnya kecuali kita naiknya jalur sama, turunnya jalur yang situ juga. Itu bisa dihitung gitu loh. Kalau yang kemarin memang beda jalur. Gitu. Itu kalau misalkan naik turunnya beda jalur gitu memang direncanakan atau memang jalurnya itu misalkan yang ini khusus untuk naik, terus yang ini khusus untuk turun gitu? Enggak sih, kita yang nentuin sendiri. Oh gitu, makanya nentuin sendiri. aku tadi bilang lewat yang mana gitu kan. sebelumnya kita harus punya planning, kita mau lewat mana, kita mau camp di mana, kita mau keluar di mana, maksudnya turunnya kemana gitu harus udah di itu. Dan bodohnya lagi waktu di Argo Puro itu kemarin, kita lagi ngecamp di salah satu tempat gitu. Ada orang azan tiba-tiba, ada orang azan. Bentar. Ada Di orang azan campnya gitu? di hutan itu cuma satu tim aja yang di situ. Ada dengar suara azan, orang azan gitu kan. Tapi orang azan dari Itu orang beneran tanpa enggak, maksudnya literally orang, aku kira kayak tanpa sesuatu. suara speaker gitu kan. Enggak, orang di tengah hutan ada suara di tengah hutan ada suara orang azan. Bayangin, kita kan panik kan, kita nyari. Akhirnya ternyata ada 2 orang. waktu sholat itu ya, waktu sholat ya. Enggak. Oh enggak, itu lagi. Kamu orang Kayak kamu kurang air deh. kayak kan azan kayak orang mungkin di dalam hutan gitu kayak aku azan dulu deh gitu enggak ya beda ya. Jadi ternyata ada 2 orang. Mereka tersesat. Oh, jadi dia minta mau ngasih tolongnya dengan azan. Oh, gitu. Mereka tersesat. Oh biar dilindungi Cuma oleh pakai Allah gitu. ya mungkin mereka mikirnya aduh aku disesatin sama demit atau apa mungkin nggak tahu. Oh iya Itu bisa biar- benar-benar. Jadi kita nemuin orang itu, makasih mas, maksudnya kita nyasar sampai sini gitu loh. Akhirnya ketemu orang gitu, mereka bilang kayak gitu. Itu 2 orang dan lucunya lagi, loh kalian tuh gimana? Mereka cuma bawa sepatu apa? Yang buat banjir tuh sepatu apa? Oke, sepatu boots ya. Oh yang buat banjir gitu loh. iya. Coba kayak gitu, terus Emang bisa ya naik gunung pakai sepatu kayak gitu ya? Nyatanya ada enggak? Ya, nyatanya ada gitu bener loh. sih, sorry. Jadi Ya, bener yang sih. dia cerita, makasih mas kita nyasar loh. Kamu tuh gimana? Argo Puro tuh bukan sembarangan gunung. Kita aja sebelum mendaki ke sini benar-benar harus mempelajari jalurnya. Kita pakai GPS. GPS tuh bukan GPS HP ya. GPS yang benar-benar buat tracking di hutan yang harus pakai satelit, nggak bisa pakai sinyal gitu loh. Kan kita nggak mungkin ada sinyal di sana gitu. Mereka tiba-tiba dia cerita sebenarnya itu kemarin aku berdua tuh sweet sama mereka berdua yang hilang itu, yang nyasar itu mereka sweet. Saling sweet mereka berdua. Ayo sweet yuk naik gunung mana? Aku Lawu, kamu Argo Puro. Yang menang Argo Puro dengan tanpa pengetahuan yang Luas ya tanpa yang banyak. tanpa bekal yang bagus gitu, mereka waton asal naik Argo Pede Puro. banget, jadi kayak Jadinya cuman kayak ya. gitu. Tanpa Oh, kesiapan, tanpa apa ya. untungnya ketemu orang. Kalau ketemu Iya. yang Kalau lain ketemu gimana? Black Panther kayak tadi, Serem Bisa juga aja ya, lo jadi makan malam kan gitu loh. Makanya jangan sembarangan deh. Kalau mau naik gunung juga bener-bener harus disiapin deh gitu. Ya, mungkin bisa belajar kita ya Mbak, sambil Boleh baca nanti gitu ya. WA aku ada nanti. Mantap, langsung ya dari pakarnya nih. terus Mbak Ajeng ada nggak hal apa yang bikin kapok? Ada nggak sih hal kapok yang atau pengen naik gunung terus gitu loh? Kalau kapok sih enggak sih, karena Kayaknya nggak kapok sih orang dia naik gunung. Iya, naik gunung terus Berarti sampai kan sekarang. nagih. Padahal aku pertama kali naik gunung tuh langsung kena badai loh. Di Merapi tuh langsung kena badai. Oh, Badai itu gimana ya badai pasti menjelaskan? berlalu. Bukan badai keyboardis ya. Badai itu gimana ya penggambarannya, aku nggak bisa. Kalau hujan di kota mungkin hujan lebat dengan angin. Kalau di gunung, Terus angin-angin gitu. di gunung tuh angin. Jadi kabut, angin, jarak pandang tuh cuma sini ke situ deh 1 meter mungkin, nggak kelihatan. Tebel juga kabutnya. Kalau nggak- tiba-tiba nggak ada kelihatan. batu jeblak gitu gimana? Ya Bisa nggak juga tahu, kalau kita kejatuhan kita lagi naik terus tiba-tiba ada batu ngelinding ya kita nggak bakal lihat, atau di depan ada jurang kita jalan jatuh juga nggak dilihat. Jadi pertama kali naik gunung aku malah langsung kena badai sama teman-teman itu, tapi nyatanya aku nggak kapok sampai sekarang pun masih pengen naik gunung. Malah lagi ya. Jadi di Pasar Bubrah itu sebelum ke puncak Merapi, Oh tahu aku namanya tuh Pasar Bubrah. yang horor-horor itu kan.
Ya. Yang katanya Katanya. Kamu tahu itu. Ya aku Kan karena nonton di temanku filmnya kan, itu, terus aku Mbak. kayak baca-baca oh bisa sampai sini gitu. Ya itu di Pasar Bubrah, kita kena badai. Mau turun nggak bisa, mau kemana nggak bisa, takut masuk jurang segala macam karena jarak pandang cuma 1 meter. Dan akhirnya kita mau nggak mau diriin tenda di situ, nunggu badai reda atau nunggu udah ada matahari terbit gitu kan. Kita mau bikin tenda nih dengan kondisi angin kayak gitu kan. Untung gak kebawa angin ya. Coba kalau aku Karena lemakku banyak. oh iya, kan. aku mau ngomong gitu tapi kan gak enak kayak lu sadar ya. Oh, kurang ajar banget. Jadi kita mau diriin tenda, frame-nya patah. Cetek. Waduh. Aku udah nggak itu banget, nggak ngerti lagi dah. Aku mikirnya udah ini. Terus gimana dong? Ya mau nggak mau masuk tenda tanpa frame, jadi anginnya itu lah. Jadi kita masuk tenda tanpa frame. Iya kena muka semua, duk selama berapa jam kita istirahat di Itu situ. jam berapa itu, Mbak? Dengan malam. Oh, malam. Sama siapa mbak? Dia sama teman-teman, Sama suamimu juga? sama pacarku waktu itu ya. Oh sebenarnya waktu itu sebenarnya ya Mbak Ajeng ini ketemu sama pacarnya itu gara-gara naik gunung apa gimana sih? Aku penasaran juga nih dari tadi kok. Ini naik gunung belok sama ya, pacar ya. Aku Aku gak kepo. Kamu rating dulu gitu loh kalau mau. Itu juga apa sih sama pacarku, di suamiku. Aku penasaran ketemunya di gunung. Di gunung bukan karena mau naik gunung. Apa gimana? Tapi gitu. bagus ini pertanyaannya nih, bagus ini. Karena nggak kayak mungkin gini. banyak orang yang penasaran juga gitu. Iya, penasaran kan? Ini Nah, aku tanyain. dia ini sebenarnya kan belum Tadi dia yang punya DM nih, aku, Mbak. Sa. Oh, belum, kamu Nah, siapa jomblo. tahu dia naik gunung terus dapet gitu. Yang lain maksudnya. Sempet macan ya. Black Panther. Wakanda Forever. Gimana Mbak ceritain loh, banyak yang DM aku nanya-nanya, tolong tanyain dong gitu. Enggak Masa? sih. Tolong jawab. Ketemunya di studio. Karena aku juga anak band, dia anak band dah. Bukan di gunung, tapi kita Lah kok bisa sama-sama suka naik gunung? iya kebetulan Namanya jodoh mau gimana? seneng hal yang sama gitu loh. Pertama kali naik gunung bareng apa? Halo? Kepo banget kan. Bucin banget ya. Ya siapa tahu kan, ada nggak bedanya naik gunung sama pacar sama teman-teman aja gitu? Ada nggak sih bedanya? Kalaupun aku naik gunung sama pacar, aku anaknya nggak yang apa ya, bisa dibilang nggak bucin banget lah. Apalagi di gunung nggak bakal aku kepikiran aneh-aneh di gunung mau Kalau ada yang ngapain. melindungi kan daripada kayak aku akan melindungi sayang gitu. Nggak ya? Aku takut banget. Itu Tenang, ada aku. Aku akan mandi. itu parah banget sih. Tidak. Takut banget. Tenang, Aku ada lebih di baik sini. melindungi kamu daripada diriku sendiri gitu ya. Aduh. Ada aku di sini. Aku lagi di tempat apa sih? Kayaknya salah kandang deh, Mbak Ajeng. Aduh. Ini penasaran, Mbak, ini Enggak, penasaran. karena dia orang yang sangat Apa dia malah kayak kamu harus mandiri. di rumah Iya, sendiri, iya. ngapain sih, Orangnya Mbak? emang harus begitu gitu. kamu mau Mbak sama dia? Oh, enggak, dia mau. Ada di sini deh, buset. Enggak ada. Nah, enggak ada ya, tapi ntar dia Iya, nonton dia. makanya. Enggak, kebetulan kalau pasanganku selalu mengharuskan kamu harus bisa mandiri. Maksudnya walaupun kamu sama pasangan dan kita juga nggak bakal kepikiran aneh-aneh sih di gunung mau ngapain gitu loh. Karena emang niatnya ya nikmatin alam. Kalau mau pacaran di rumah aja, di kamar deh, Maksud ngapain aku di bukan gunung begitu, gitu. maksudku kayak kalau ada pacar di gunung jadi kayak ngerasanya lebih safe gitu loh. Wow. Mau ngapain gitu kan, gimana sih mau ngapa-ngapain? Tegang banget deh. Iya, apa sih Nana? Oke. Terus ada pantangan nggak kalau naik gunung tuh Mbak? Pantangannya apa ya? Ya mesti nggak boleh makan bayam nggak ya? Kayak gitu. Nggak pantangan apa gitu loh, nggak boleh makan sate langsung. itu Itu sekali. Atau mungkin kayak cewek gitu, mungkin kayak nggak boleh pakai Ya, rok. jangan ngapain jangan pakai pas rok? lagi Lagi datang mens bulan. biasanya, lagi datang bulan Oh, tuh Itu biasanya. nggak boleh. Loh kok tiba-tiba di jalan kayak ini kan seminggu nih misalnya ya, seminggu terus tiba-tiba bers gitu. Ya kita kan makanya itu harus Di plan. persiapan dulu gitu. Sebenarnya ada juga mitos yang bilang kamu datang bulan, kamu nggak boleh naik gunung gitu. Nanti bisa ngundang hantu atau apa gitu kan. Padahal secara logikanya sebenarnya kayak gini, ketika kamu datang bulan, kalian datang bulan kan? Iya Ribet dong, banget gitu, iya dong, lagi Mbak. datang bulan Kalau naik kalian gunung datang lagi. kalau kalian datang bulan Nggak pasti nyaman. fisik kalian melemah nggak? Iya, Ya, betul. aku Kalian lemah kekurangan banget, aku darah. lemah banget. Kalian kekurangan darah dan Kayak naik gini. gunung itu perlu energi yang luar biasa, perlu tenaga gitu. Nah, sebenarnya sih lebih mikirnya ketika
kondisi kita lemah dan kita harus naik gunung, itu sih yang bikin agak berbahayanya Lebih- gitu loh. lebih lebih berpikir. susah, Sisi lebih susah. medisnya gitu. Lebih Ya. berpikir ke medis Pinter daripada banget guys, fisik. sisi medisnya. Pinter ya ternyata. Udah dokter apa bukan sih? Aku sih dokter. Gagal jadi dokter ya. Terus Mbak Ajeng ada nggak gunung apa yang masih penasaran pengen didaki? Ya yang belum pernah. Yang belum pernah aku masih Mana iya nih sih, yang masih. yang bener-bener Bener kan juga. belum pernah dan bener-bener pingin kesana tapi Apa tuh belum yang di kesampaian. Nepal tuh gunung apa Mbak? Everest. Ya, yang paling tinggi sendiri itu. Iya, Everest. Everest. Aku ya cita-citaku Iya, kalau temen bisa kita. sih naik hajinya ke situ gitu. Naik Paling nggak ke base campnya deh, karena biayanya juga nggak sedikit kan ke sana. Orang-orang yang sih. suka mendaki gunung pasti pengen banget ke sana kan. Gitu ya. Selain itu apa lagi? Oh iya, paling Jayawijaya, Indonesia deh gitu loh Oh maksudnya. iya. Wijaya. Jayawijaya itu di ini ya, mana? Ayo Gimana, mana? ayo. Jayawijaya itu Papua nggak sih? Iya, Bener ya kan, bener. bener kan Papua kan? Kamu juga pinter ya hari ini, Iya, lumayan. lumayan. Pinter aku tuh. Ditulisin Papua biar nggak kelihatan bodoh-bodoh Enggak, banget. tapi aku pinter, aku serius aku Oh, baca tahu, ya di aku situ ya, tahu. Papua Enggak, ya? aku tahu. Ih, kamu di. Tenang. Jangan berantem. Oke Mbak, nih tips-tips apa aja yang misalkan kalau pemula pengen mendaki gunung? Oke, ya itu tadi yang aku sampein dari tadi. Yang jelas kamu harus nyiapin Ngeplan ya. fisik pertama. Fisik. Kalau kamu mau naik gunung, kamu jogging dulu deh berapa minggu sebelumnya. Minimal 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya. Kamu jogging dulu atau kegiatan fisik apa deh, olahraga apa. Yang penting kamu ada olahraga gitu loh. Yang kedua jelas kamu harus ngerti tracknya nih, gunung nih kayak apa nih. Gunung ini tipenya begini, base campnya di sini, tempat ngecampnya di sini, pos-posnya mana aja. Kamu Iya, kayak harus research ya, emang ini gini. kamu nanti planningnya kamu bakal ngecampnya diriin tenda di pos mana gitu. Ada mata air nggak? Kalau ada mata air berarti aku nggak perlu bawa air banyak-banyak dari bawah. Jadi bawa air buat minum aja, di atas nanti ngambil air dari mata air di sana kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya kelengkapan sih, sleeping bag, jaket, Mandi nggak Mbak kalau naik gunung? Menurut mandi lo? nggak ya? Gue pengen tahu, aku pengen tahu. Kan aku kan nggak tahu. Iya, dia nggak tahu nggak apa. Oh iya apa, benar nggak ya, apa, oke benar. oke. Mandi nggak ya? Enggak lah. Oh, terus kalau misalnya mau sholat gitu tayamum berarti ya? Bisa kan bisa kalau emang Tayamum ini oh ya Pakai terus, debu, debu abadi. Ada. deru dan debu. Oh, iya. Ya kalau mandi sih enggak. Makannya makan apa Mbak? Makannya ya itu disiapin juga makan yang kira-kira nggak terlalu berat, tapi bisa bikin banyak kita tenaga, bisa bikin itu ke tenaga gitu loh. Apa tuh makan yang nggak berat tapi Ya tenang? paling roti. Oh, kalau bertenaga makan roti aku? mie-nya. Nggak harus mimian juga sih, maksudnya bisa apa ya? Makanan ala pendaki gunung tuh apa gitu loh, aku pengen tahu. Kalau biasanya Ala pendaki gunung. ala pendaki gunung Bahasa aku ya, agak sama aja sih. Tapi biasanya anak-anak juga bawa beras sebenarnya. Bisa, tapi paling kalau tergantung gunungnya. Kalau emang kita mau ngecamp biasa, biasanya bawa makanan banyak. Tapi kalau kayak gunung-gunung Argopuro kemarin yang tak ceritain itu kan 1 minggu. Kita harus benar-benar ngitung nih. Hari ini kita bakal makan apa? Pagi, siang, malam tuh udah menunya tuh udah di planning Iya, biar dari nggak sebelum ribet berangkat kan, gitu loh. Yang paling gampang sih bawa telur. Terus waktu di Argopuro kemarin ada daun-daunan ketika kemarin di Argopuro tuh anak-anak bikin bakwan dari Wow. ada paku-pakuan gitu kan. Hah, paku? Daun-daunan yang paku yang apa sih namanya? Sorry, aku kayak syok banget bilang paku gitu. Debus ya. Ini nggak sih yang dia tipis banget gitu nggak sih Mbak? Yang bisa langsung biasa- dimakan gitu kan? Yang biasa buat pecel kayak gitu loh, Iya, kayak iya, iya. Pakistan apa Oh, itu. salad ya? Pecel, sorry aku nggak tahu. Salad. Ini bisa diganti Salad sih hostnya with sebenarnya. peanut sauce. Ya itu. Kemarin anak-anak ngambil daun terus dibikin bakwan kayak gitu sih. kayak Sebenarnya Keren ya bawa apa bumbu-bumbuan bakwan gitu. Tapi yang jelas kalian harus nyiapin makanan, jangan sampai kelebihan nggak masalah. Kalau sampai kurang itu yang Kurang tuh ya, bahaya gitu iya, karena betul. kita kan di gunung ini fisik kita harus bener-bener Iya, kuat. nggak mungkin dong mendaki sambil kelaparan kan nggak kuat. Malah semaput nanti jadinya kan repotin semua. yang Mana lain. berat lagi kan, nggak ada yang bisa nolongin. Oh, Iya berat sorry. ya. Terus ini gunung yang buat pemula tuh gunung apa? Saran aja biar kayak baru mau memulai gitu. Kayak ya. buat dia gitu. Kalau aku sih nggak mau mulai. Makasih Coba ya. ke perahu dulu mungkin, ke perahu, gunung perahu atau andong. Tapi yang jelas
buat pemula atau enggak sih, yang jelas kalau kalian harus nyiapin fisik sih. Fisiknya ya. Gitu. Info nih Mbak buat pemula. Apa sih yang bakal kita temui yang mungkin nggak akan kita temui di tempat-tempat wisata lain, yang cuman bisa kita temuin di gunung, yang mungkin bisa bikin badai yang aku temuin kan. Nah, salah satunya kayak gitu. Itu kan kita nggak bisa apa namanya kontrol kapan dia datang, kapan ini. Nah, misal apa tuh yang bisa ditemui di gunung yang kita nggak expect itu bakal datang gitu? Apa ya? Jodoh kalau nggak ini. Buat itu. Kan bukan dari gunung, Nadia. Aku naik bus tiba-tiba jodohku datang dari atas. Ya kayak yang itu yang, gitu ya. yang azan tadi tuh, kamu siapa tuh jodoh? Sama temanku yang laki-laki. Jadi apa ya? Ya Argo Pro lagi baliknya. Itu salah satu gunung yang memang aku banyak dapat banget, dari ketemu macan, dari ketemu ada merak. Di sana kan Suaka Marga Satwa kan. Bagus banget ya. Ada merak lagi kawin gitu. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Iya. Ada merak lagi kawin. kawin. Di sensor ya. Ada merak lagi kawin. Merak itu kan Resepsi dia nggak, kalau Mbak? Resepsi juga. Iya. Apa di gedung gitu. Enggak, maksudnya merak itu kan cara memanggil pasangannya tuh dengan suara-suara. Itu bagus banget. Gimana Mbak contohnya gimana? Nggak ngerti, lupa gue. Mana sih? Ya ada suara-suara kayak gitu lah, dia buat narik perhatian si merak yang Kayak cicak gitu ya? betina itu. Mereka si yang jantan tuh ngeluarin suara-suara itu bagus banget. Dan bayangin kamu lagi di Merdu banget pasti. lagi di hutan. hutan gitu, terus ada sungainya, mereka minum di sungai, terus merak itu lagi Kayak berduaan. Mozart gitu, kayak suara Mozart gitu kan, musik-musik gitu. Bagus banget itu, luar ternyata biasa lah. falling in love. Dan ketemu babi juga, babi Oh, nggak segede, ngeliatin aku sih? ketemu babi, Kok sambil ngeliatin aku sih ngomongnya? babi segede motor, Gede banget. Buset. Motor apa Iya. dulu nih Mbak, diperjelas, motor apa nih? motor matic yang itu loh. Yang mahal itu, yang agak-agak mahal. Aku tuh nggak mau nyebut merek, Merek pula dia. ya pokoknya motor-motor matic gitulah, pokoknya gede banget itu. Celeng. Mereka juga biasanya nyolong Kok dia makanan. kok ngomong Celeng. kok mirip aku ya? Mirip kali, mirip. Sensi ya. Sorry ya. Banget ya. Gitu. Terus kan kalau kita di gunung nih, kita kan istilahnya datang ke tempat orang gitu kan. Itu kan bener-bener wajib banget ya, kayak buat jaga kebersihan kayak gitu. Cuci muka berarti kan? Terserah kamu lah, udah. Hand sanitizer. Hand sanitizer ya kan. Kebersihan. Nah itu tips-tipsnya apa nih supaya kita bisa menjaga kebersihan, misalkan kayak apa namanya, prepare bawa trash bag kayak atau apa gitu. Pasti itu. Jadi ada istilah jangan tinggalkan apapun kecuali jejak ya. Oh iya. Wah, apapun Kenangan itu. juga boleh ditinggal di situ. Tapi sampah dibawa aja gitu kan. Ya, Tapi mantan banyak- dibuang. Buang aja itu mah. Tapi tuh banyak pendaki gunung tuh yang ninggalin sampah. Aku liat di TV-TV sih. Aku paling sebel ini sih kalau lihat pegunung lagi, pendaki Pendaki. gunung tuh ninggalin dia sampah. dia naik terus Turun. oh Tapi ya so. dia sabar bu, dia naik terus dia metik-metikin Edelweiss. iya kayak gitu pokoknya. Edelweiss. Menurut dia bagus nih ya gitu, tapi dia petikin gitu kayak sebel banget gitu loh Mbak. Ya, yang jelas kan gunung ini juga ada yang nempatin gitu Iya, ya ada yang istilahnya. punya, betul. Kita nggak bisa sembarangan. Kulo nuwun lah, maksudnya kalau kita istilahnya kalau aku ke rumahmu kan nggak mungkin aku tiba-tiba masuk terus ongkang-ongkang Kecuali udah kaki, best friend ya, ongkang-ongkang kalau udah best kaki di atas kepala siapa gitu. Nggak mungkin kan. Sliding. Kan nggak mungkin gitu kan. Maksudnya di gunung pun kayak gitu. Pasti kita naik gunung tuh dengan niat yang baik. Kita minta izin, maksudnya izin, betul. kita kesini pamit mau lah, pamit izin. iya, Kulon Nuwun, maksudnya kita mau nenangin diri, kita mau nikmatin alam, kita nggak mau macem-macem, dan yang pasti sampah jangan ditinggal. Tinggal betul. Oh, iya. Kenapa sih? Nggak, aku disuruh udah tuh loh. Padahal aku padahal masih mau nanya tapi aku disuruh udah. Aku tidak kuat. Ini tuh ada sequel 2-nya nanti. Oh ya baik. Kamu aja lah, aku nggak ikut lah, aku nggak Udah ikut. nggak mau. Nah kok dia follow, Yaudah, kita berdua follow aja. Instagram, nggak usah di follow back. Buset. Kalau aku follow di follow back. Nggak mau. Nih orang-orang ngitani kayak gini nih ya teman-teman ya, parah. Lanjut Mbak, lanjut. Apa tadi, lupa gue. Apa tadi? Oh, Kulon Nuwun kayak Iya, gitu. yang penting kita harus Permisi. kita juga niatnya nggak mau macem-macem, cuma nikmatin alam, nikmatin ciptaan Tuhan gitu kan. Jangan buang sampah sembarangan. Kita mau pun, kalau anak-anak tuh pun juga nggak sembarangan. Kadang ada di jalur itu
tiba-tiba kita nemu kotoran manusia gitu. Padahal, Harusnya itu kayak kita bikin lubang gitu. ya kita bawa skop biasanya, ada skop yang memang khusus buat pendakian. Dan jangan di jalur juga, agak Di tengah-tengah jalur. Ngawur ya, nanti agak minggir. nggak ada akhlak gitu. Ya, nggak ada akhlak. Nggak ada akhlak, bener deh. Kucing aja pinter loh kalau kan di kais-kais di itu dulu. Iya, dulu. kucing gue ditutup-tutup Masa gitu. manusia kalau Nah, emang itulah, kucing yang maksudku. nggak nutupin sih, dia juga nggak ada akhlak kayaknya. Kucingmu kan masih kucing oren ya maksudnya. Iya, kucing oranye. kucing oren ya. Kayak dia oranye. Iya, baik. Selanjutnya nih ya, Mbak. Selanjutnya udah suruh closing, aku udah suruh udah. Iya, Ibu, sabar. Oh iya. Ya, oke, jadi teman-teman, sobat-sobat semua, itu tadi beberapa tips and trick terus juga pengalaman dari Mbak Ajeng yang udah dari 2012 udah mendaki gunung. Melewati mendaki gunung, lewati lembah. Diem, Nat. Oh iya, oke. Ribut Oke, aja yuk. closing. Aku udah Itu ya, aku keluar ya, ini nggak in frame. baik. Ambil hikmahnya, jangan ditiru ya kalau kita marah-marah. Oh iya, ini ya sobat-sobat ya, kalau kalian komen mau ada sequel kedua gitu ya, nanti kita bisa undang lagi Mbak Ajeng kalau dia mau. Kalau dia nggak mau ya gimana gitu kan. Mau nggak, Mbak? Langsung aja nih, Mbak. Mau nggak, Mbak? Ya tergantung yang komen nanti kan. Oh gitu, baik. Fans-fansnya tolong komen ya, kalau kalian emang fansnya kalian harus komen. Iya, yuk closing, Bu. Closing ya. Yuk langsung. Oke, kalau gitu sobat-sobat jangan lupa subscribe, like, share, dan tadi komen kayak tadi tuh. Betul. Aku Nadia Prameswari. Mary Anggia dan Dia Ajeng Budi. pamit undur diri. Sampai jumpa. Dah.